Lihat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget, selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun. Karena aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016, ada seorang aktris senior lah nelfon mamaku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita nggak deket. Dan ternyata benar feeling aku, dia ngenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu, aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah nge-push politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks kan, kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong. Jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang kenapa, semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem, dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku untuk public figure atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu, kalau misalnya memang mau diterima, jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya lihat aja sekarang Indonesia kayak gimana. Aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong. Jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang kenapa, semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja